Racikan Berita 1. Gugatan khusus untuk tergugat satu ini itu adalah pribadi Abang yang kami sampaikan, kalau yang mulia sudah punya sendiri dari awal persidangan sudah dipersiapkan, maka itu percuma karena Anda yang memutuskan yang mulia. Kemudian tergugat kedua, ketua KPU. Minggu depan kalau dia tidak hadir bisa ambil keputusan, itu juga kepastian. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya diulangi, prediksi jika Joko Widodo tidak hadir lagi, apa sikap yang mulia? Jangan tidak memikirkan kita, karena kita ini udah berkali-kali disakiti hati kita ini. Harga satu Ini biar aman, berat nggak? Ending statement, very great, come from the very great now. Menyinggung agama siapa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Artinya apa? Artinya presiden kecil. Menteri kecil. Gubernur kecil. Diri kita kecil. Hakim kecil. Semua kecil. Yang besar tapi sayangnya Allah tidak dianggap besar dalam ruangan sidang ini, dalam ruang publik Indonesia. Apa ukuran saya? Hukum-hukum Allah tidak berlaku. Ya, tadi saya sudah sebut surat An-Nisa ayat 135. Bisa dilihat masing-masing mempelajarinya, menghayatinya. Perintah Allah sangat jelas, harus menegakkan keadilan walaupun pada dirimu sendiri. Nah, ini nggak bisa dia ini, susah kita ngarepin keadilan gitu. Itu sama juga Allah tidak dianggap. Nah, oleh karena itu, tolong statement yang kita akan keluarkan juga terukur, intelektual, jangan ada penghinaan dan lain sebagainya. Pak, tolong, langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ke tengah, pindah ke tengah. Saya ingin menyampaikan pada Anda semua, pada publik yang melihat video ini, ini akan jadi catatan sejarah untuk pembelajaran kita semua, bagaimana majelis hakim yang mengadili sidang ini sudah mau mengakhiri bulan keempat, sidangnya masih membahas itu lagi, sehingga tidak pernah berjalan sidangnya. Pertanyaannya, ada apa dan kenapa? Jawabannya sederhana, supaya sidangnya tidak mengadili ijazah palsu, karena kalau diadili maka harus membawa ijazah. Kalau ijazahnya dibawa yang katanya asli, dua kemungkinan. Satu, yang katanya pas itu palsu karena fotonya foto almarhum adik iparnya. Kalau diganti, maka akan muncul nama orang tuanya adalah salah satu pimpinan PKI. Jadi berat. Nah, sekarang di tengah apa? Jadi ini saya kadang sedih sambil prihatin sambil geli. Kalau saya ngajar dulu, mahasiswa saya tinggal 1 tahun, ini di Medsos tahu, masa tiap kegiatan nggak ada target? Jelas ada 4 sudah mau akhir bulan keempat tidak ada target. Nggak punya prediksi. Nggak punya ini, cuman ngulur targetnya, ngulur waktu bagaimana supaya tidak sidang berjalan mengadili jasa palsu. Jadi kalau memang ini begini, saya akan ngomong, tolong sampaikan ke majelis hakim yang terhormat, belajarlah, pahamilah, janganlah ngeles-ngeles. Itu hukum manajemennya jelas, tiap kegiatan ada tujuan, ada sasaran yang harus dicapai dengan tenggat target waktu yang ada. Mau ngeles apa lagi? Yang dilakukan majelis hakim adalah memperkuat dugaan kita sudah menjadi tuduhan bahwa memang majelis hakim tidak punya keberanian, tidak punya nyali untuk mengadili jasa palsu. Kenapa?
Karena kalau diadili maka konsekuensi tadi. Ijazahnya mesti dibawa, ternyata palsu. Kalau diganti yang katanya mungkin benar, nama orang tuanya adalah pimpinan PKI. Jadi majelis hakim ditekan. Jadi udahlah menurut saya majelis hakim kita kongko aja lah, enaknya bagaimana nih gitu ya. Enaknya bagaimana supaya bagus. Jadi kalau begitu PKI kuat dong Bang? Kuat, namanya PKI Gaya Baru dia nggak muncul, dipapari, di ini lewat tangan orang lain. PKI Gaya Baru, ada bilang mana PKI Gaya Baru? Waduh, namanya tanpa bentuk kan nggak kelihatan, tapi hasil kerjanya kelihatan. Di mana saran Abang melakukan? Sarannya cuman ya tekannya lebih keras. PKI Gaya Baru itu tidak akan berubah dengan prinsip lo ngomong apapun gua jalan terus selama gua bisa jalan terus. Tapi kalau dia ditekan sampai dia tidak bisa jalan, baru dia berubah. Tujuan menghalalkan cara. Ini cara ini. Jadi tolong difahami, saya hidup tahun 65, saya udah tahun kedua di Fakultas KMUI, ikut gerakan 65, ganyang PKI, persis caranya. Cuman nggak kelihatan. Ini PKI Gaya Baru tidak tampil ke permukaan, tapi memapari pakai tangan orang lain, hakim dipakai sebagai tangan PKI Gaya Baru, ngulur-ngulur. Halo Pak Jokowi, tolong Anda catat, Anda kenal saya kenal Anda sudah tidak berubah dari dulu ya. Jadi karakter berbohong Anda sudah bawaan bayi, ini Anda mencoba ngeles lagi. Silakan, catat sejarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan itu tetap. Jangan. Ya. Ini pengen. Satu lagi. Selanjutnya advokat Juju Purwanto. Izin deh, Bu. Ya, terus saya ngomong. Jangan diambil tuh. Apa urusan? Gak ada urusan. Ini hak berpendapat ini. Berani dia sendirian berani. Sengaja saya pancing, saya tarik ke tengah aja biar. Oh, udah pasang lagi. Ini. Pegang. Tadi Bang. Bisa mau ngomong. Netizen. Iya. Mak-mak, gini mak-mak. Mau ngomong mak-mak. Mau nggak? Ya. Ayo cepat. Fokus lagi, fokus. Ini fokus di tengah. Tengah. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Seperti apa yang sudah dijelaskan diungkapkan oleh rekan saya Bang Egy Sujana dan rekan-rekan yang lain, bahwa intinya adalah sampai dengan 3,5 bulan ini, intinya tergugat yang mengatasnamakan Jokowi tidak hadir juga. Siapapun dia, apakah kuasa hukumnya maupun Jokowi sendiri tidak hadir. Padahal hal itu sudah ditentukan di dalam peraturan hukum perdata kita, yaitu peraturan hukum yang lama itu di pasal 123, 124, 125 HIR ya Bang. Nah, termasuk juga di pasal 149 ayat 1 RV. Jadi artinya karena ketidakhadiran tergugat yang sudah berkali-kali ini Bang, 3 bulan lebih, ya begitu? 4 bulan. Hampir 4 bulan kan begitu. Jadi sebetulnya majelis hakim Naik. secara profesi atau dia mempunyai hak ya, memutuskan profesi ya. Profesi. Profesi ditentukan dalam KUH Perdata, bisa saja langsung majelis hakim memutuskan Secara profesi. karena ketidakhadiran tergugatnya berkali-kali Bang dipanggil dengan alasan apapun, dengan alasan pejabat presiden lah, pribadinya Jokowi, kan begitu ya. Kita sudah bosan ya. Dan ini 3 kali Bang gugatan kita Bang di pengadilan, kan kira-kira begitu. Jadi kami berharap ya
Tidak ada kata lain atau tidak ada alasan, kalaupun tadi katakan majelis bahwa minggu depan kami akan lihat lagi, kita tetap desak. Kita lihat pertimbangan seperti apa. Kita desak kan tadi bahwa minggu depan tetap harus ada keputusan, apapun alasannya Jokowi tidak atau kuasa hukumnya tidak hadir, tetap harus diputuskan secara provinsi. Bagaimana konsekuensinya kalau tergugat tidak menggunakan haknya? Iya, itu tadi kami sudah desak, kami katakan di awal, hakim harus memutuskan secara provinsi, ya, untuk memutuskan dan dilanjutkan dengan tergugat yang lain. Seperti itu. Begitu ya harapan kami. Ya, langsung Bu Kurnia. Masih perlu nih. Ya. Perlu. Yang tertampan. Punten pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, pernah mendengar harakiri atau sepuku? Harakiri atau sepuku adalah suatu tindakan bunuh diri dalam rangka untuk mengangkat kehormatan samurai Kekaisaran Jepang. Itu terjadi manakala mereka merasa kalah, ya. Itu orang Jepang punya kehormatan. Bunuh diri atau sepuku. Memang ada bedanya. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia yang sudah melakukan kesalahan, pemegang tingkat 1 kekuasaan negara dan pemerintahan yang melakukan kesalahan? Perlu Anda ketahui, jika ada warga negara menggugat dirinya, cukuplah sebagai alasan bahwa sesungguhnya ada yang salah dalam diri kepemimpinannya. Apa yang terjadi? Apakah dia dihukum? Tidak segampang itu. Justru yang menggugat yang hari ini dihukum. Ya, bahkan kita ini sudah melalui jilid 3 daripada ijazah palsu. Jadi saya ingin mengatakan, kita ini, saya tidak masuk dalam hukum ya, Bang Egy sudah cukup kenyang kita tadi. Itu sudah daging semua. Bang Juju juga begitu. Saya lebih senang kepada sosial masyarakatan. Ya, saya lebih senang seperti itu. Karena itu jembatan untuk dimengerti oleh masyarakat Indonesia betapa bahayanya kepemimpinan kita hari ini. Apalagi orang yang kita gugat hari ini sudah nyata-nyata mengatakan di media massa dan menjadi topik trending dimanapun juga akan boleh berpihak, presiden itu boleh berkampanye. Cuma dipermanis dengan mengatakan tapi jangan menggunakan fasilitas negara. Apa iya begitu? Padahal pada waktu kampanye pakai fasilitas negara. Bagaimana seperti itu? Banyak menteri-menteri yang nongol di pihak dia dan segala macam. Ya, jadi saya ingin mengatakan tidak perlu Anda memilih pemimpin yang terlalu tinggi-tinggi keinginan dan syahwat politiknya. Ingin bangun tol laut lah, tol udara lah segala macam. Jangan. Ya, suruh dia belajar dengan kipas angin. Ya, apa itu kipas angin? Berapa kali saya katakan di DPR kemarin ya? Spirit, super spirit, mengalir ke seluruhnya. Semua merasakan ketenangan dan kenyamanan. Quiet, tenang, diam, tidak ribut. Ya, ini kepemimpinan Jokowi ini ribut sekali, betul atau tidak? Lalu tidak save energi, kita habis dibuang-buang tenaga kita untuk hal demikian. Nah, gitu, dalam singkong tumbuh jagung, tadi tetap dibela. Nah, saya ingin mengatakan tadi, mengapa saya tekankan kepada hakim tadi, bonum commune hominis. Berkali-kali fakta dengan nyata Anda menjadi saksi bahwa dia telah melaksanakan politik yang menyenangkan penguasa. Makanya saya mengatakan memang kita tidak melihat kasat mata, tapi kan terasa efeknya. Apakah ditekan atau menerima sesuatu, janji dan sebagainya, gratifikasi atau apapun juga, ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Kita bisa bikin seperti orang bodoh. Ya, hari ini Anda datang, besok kita terapkan. Yang penting kami patuh kepada hukum acara. Hukum acara yang mana? Sebagai hakim Anda punya profesionalitas dan disiplin, kata Bang Egy tadi. Ilmunya sama. Ini hanya tinggal mempermainkan kekuasaan saja. Ya, jadi saya ingin mengatakan kami tidak akan mundur. Kami akan terus memperjuangkan. Kami akan lihat minggu depan kalau dia yang tidak lagi menjalankan apa yang dijanjinya, sebenarnya mereka ini hanya soal mengulur waktu saja. Ya, dan saya ingin mengatakan Pak Jokowi, Anda mengirimkan Otto Hasibuan di perkara 752 di pengadilan yang sama, ya. Dan Patra mengatakan, ya, kuasa hukumnya jangan coba-coba memakai uang negara. Hal yang sama kami lebih dulu mengatakan. Datangkan satu orang kuasa hukum yang paling hebat di negeri ini, Yusril Iza Mahendra kah atau siapakah lawan Bang Egy Sujana? Kami tunggu di sini. Kami siap ya beradu argumentasi, dalil dan segala macam demi tegaknya probitas, veritas dan justisia. Allahu Akbar. Singkat jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Fikri Bareno bersama rakyat Indonesia hari ini menyaksikan
persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sangat menyedihkan kita semua. Yang seharusnya Saudara Jokowi sebagai Presiden negeri ini harus menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dengan menunjuk kuasa hukum dan atau menghadirkan ijazahnya dan bisa kita saksikan bersama sehingga sidang ini tidak perlu menjadi berjilid-jilid. Dan ini kalau saya tidak salah sudah yang ketiga bagi dia. Nah, inilah. Harusnya kepala negara, Saudara Presiden itu memberikan contoh ketaatan, kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum. Dan hari ini kita menyaksikan itu yang tidak ada. Dia memberikan contoh bahwa ketidaktaatan, ketidakpatuhannya terhadap pengadilan hari ini. Akhirnya sidang berjilid-jilid dan kita menyaksikan yang harusnya bisa telah diputus, tetapi sampai hari ini kita baru ingin mendatangkan kuasa hukumnya, betul, legalitasnya. Untuk bicara legal standing aja kita butuh berkali-kali sidang. 4 bulan bahkan ya. Dan jilid ketiga Bang Egy ya. Itu mungkin dari saya kembalikan ke Bang Egy. Allahu Akbar. Aspirasi emak-emak. Iya, ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terus lanjut. Pegang. Ya. Kami dari perwakilan dari emak-emak yang setia selalu hadir. Yang selalu hadir di dalam sidang ijazah palsu Jokowi. Sudah mengorbankan ibu-ibu waktunya, ya, berkali-kali, ya. Semuanya dikorbankan karena ingin tahu ijazah palsunya Pak Jokowi. Terima kasih TPUA yang mewakili kita untuk menggugat kepada Jokowi. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran sidang ini. Semoga kuasanya dibuktikan. Untuk Pak Jokowi tidak bisa hadir, agar dibuktikan memberikan surat kuasa kepada tergugatnya kepada yang dikuasakan. Itu aja diharapkan dari emak-emak semuanya ke hasil yang baik. Hidup Mama, hidup Allahu Akbar. Satu lagi. Ya, biar lengkap. Ini dipegang semua dong. Menambahkan aja. Mak-mak punya 3M. Apa 3M? Muak, marah, malu. Muak dengan semua yang terjadi, marah dengan hal yang sekecil ini di kalau lagi marah jangan ketawa dong. Marah, malu terutama pada dunia umum dong. Masa negara kita seperti ini ya, hanya untuk urusan digorong-gorong. Gitu ya. Sekali lagi 3M dari mak-mak. Nanti mungkin untuk sidang berikutnya, sidang minggu depan 3M lagi. Tunggu ya 3M yang berikutnya. Allahu Akbar. Penggugat menang. Ijazahnya ada digorong-gorong. Ya. Terima kasih. Saudara-saudara, sampai akhirnya ada yang lagi mau ngomong? Cukup? Nah, saudara-saudara, konstruksi hukum di dalam konteks pekan depan, saya sudah tekankan tadi kepada majelis hakim agar supaya ambil putusan. Yang mana sudah diungkap oleh advokat Juju sebagai putusan provisi. Itu bisa. Jadi satu keadaan sementara yang diambil oleh majelis hakim dengan kondisi tidak datangnya Jokowi. Menurut ilmu hukum juga tidak datangnya Jokowi tidak memberikan kuasa, dengan demikian harus dinyatakan Jokowi menghilangkan hak hukumnya sendiri, menggugurkan hak hukumnya sendiri. Maka logika hukum berikutnya adalah hakim memutuskan bahwa seluruh gugatan kita diterima. Itu logika hukum yang saya mau belajar di mana juga begitu. Jadi kalau besok lagi ada ditunda lagi seminggu depan, itu udah pembodohan yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, kita punya Allah, kita beriman kepada Allah.
Allah menguji kita semua, kesabarannya, keikhlasannya, istiqomahnya. Jadi pekan depan mohon doa semua rakyat Indonesia yang punya kewarasan, kecuali para cebong barangkali ya, untuk betul-betul berdoa meminta kepada Allah terbuktilah ijazah Jokowi ini palsu. Sehingga logika hukumnya Jokowi harus dimakjulkan. Karena telah melakukan perbuatan tercela. Ijazah palsu itu tercelanya saudara, foto di dalam ijazah itu yang bukan dirinya diakui dirinya. Jadi dirinya aja dimanipulasi, dirinya aja ditipu, apalagi rakyat kita. Nah, oleh karena itu Jokowi masih ada jalan keluar. Kalau Anda elegan, Anda betul-betul punya kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana sila kedua Pancasila, Anda mengundurkan diri. Nah, ini masih tersedia. Karena urgensinya adalah tanggal 14 Februari pemilu. Jika Anda masih presiden, dipastikan bela anaknya. Itu urgensinya. Supaya terjaga keadilan. Fakta hukum, Bang. Nah, itu fakta hukum, fakta realita, fakta politik. Nah, oleh karena itulah perubahan kalimat dari Jokowi kan dulu bilang ASN, Pemkot, Pemda, TNI, Polri harus netral. Sekarang boleh memihak. Kalimat yang Jokowi sebut bahwa asal jangan pakai fasilitas negara itu bullshit. Kenapa? Karena dia kemarin ngomong begitu, pakai semua fasilitas negara, pakai kendaraan, pakai Hercules, ya itu punya siapa? Itu fasilitas negara. Jadi omongan dia itu omongan yang tidak punya nilai secara intelektual. Nah, ini membodohi rakyat. Lagi ngomong sama juga dari ngomong, kamu jangan ngerokok ya, tapi lagi ngerokok. Itu kan lebih dari blow on lagi. Itu begitu saudara-saudara. Dalam kesempatan ini nggak ada alasan, ya. Karena ketika ngomong presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak, begitu juga menteri-menterinya, jabatannya waktu belum dilepaskan, belum mundur, itu kan semuanya fasilitas negara. Itu gimana otaknya itu, heran sih. Ya. Jadi karena itulah saudara-saudara, dengan hormat, tidak bermaksud menghina siapapun, tapi ini logika yang sehat. Untuk itu kita tunggu minggu depan, insya Allah Allah buktikan kekuasaannya. Amin. Bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.